Ya, pemirsa DKI Jakarta dan sejumlah wilayah lain di tanah air menegaskan untuk tetap melarang kegiatan sahur on the road di tengah pandemi yang masih melanda. Salah satunya adalah pemirsa Kota Bogor. Dan untuk itu kita akan berbincang langsung pemirsa dengan Wakil Wali Kota Bogor, ada Kang Dedi Rahim dan Kombes Pol Susatyo Purnamo Condro. Halo Kapolresta Bogor Kota, lewat sambungan Zoom. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita ke Kang Dedi mungkin ya. Kang Dedi, Ya. kenapa alasannya dilarang Kang Dedi? Ya, intinya sih kita tentu ingin menjaga kondusivitas ya selama bulan suci Ramadan. Memang kita melihat kan ada kecenderungan euforia dari masyarakat setelah hampir 2 tahun semua pelaksanaan ibadah, sekolah dan lain-lain itu kan dilaksanakan dari rumah. Kalaupun ada pelaksanaan ibadah, pembatasan-pembatasannya juga cukup ketat. Nah, kelihatannya dengan kondisi yang semakin membaik dan juga tingkat vaksinasi yang cukup memadai dan ditambah dengan booster, masyarakat confidence untuk mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan lebih longgar begitu. Nah, Ya, ini betul. yang kita perlu antisipasi dengan cara kita bekerja sama dengan Polresta Bogor ya untuk sama-sama menjagalah situasi yang sudah baik ini, jangan sampai kemudian nanti justru menimbulkan hal yang negatif untuk kita ke depan. Demikian. Nah, kalau Kang Dedi, kalau selama ini memang tahun sebelumnya, tahun kemarin ini SOTR yang dilakukan di Kota Bogor memang selalu berjalan rusuh atau seperti apa gitu? Sebetulnya 2 tahun kemarin itu tidak ada SOTR sama sekali. Karena kondisi PPKM kan yang Ya, betul. dan juga PSBB ya cukup ketat. Apalagi ditambah dengan varian virus Omikron yang juga kelihatannya juga kan menakutkan. Nah, sekarang ini kan, mohon maaf, waktu itu kan Delta ya. Tetapi sekarang ini Omikron kelihatannya memang ditambah dengan tadi upaya-upaya kita melaksanakan vaksinasi, kemudian juga prokes yang cukup ketat dengan peduli lindungi, kelihatannya semakin hari kan landai dan fatality rate-nya juga rendah. Nah, ini yang mengakibatkan kita punya kekhawatiran. Kalau kita tidak larang, malah kebablasan, malah nanti menimbulkan euforia dan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini pertanyaan sama ke Pak Susatyo Purnomo. Ini memang kalau tahun-tahun sebelumnya di lapangan sepertinya ini lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya sih? Tentunya kami mencermati memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota, memang euforia di tahun ini Ramadan memang kami harus mengantisipasinya lebih kuat. Setidaknya ada 5 hal ya yang harus kami antisipasi. Sehingga kami menggelar operasi Kurma Raya khusus untuk jajaran Polresta Bogor Kota. Memang 2 minggu awal puasa ini titik kritisnya. Bagaimana masyarakat beraktivitas. Terlebih pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk ibadah. Saya ulangi, untuk ibadah silakan untuk melaksanakan dengan lebih kelonggaran-kelonggaran. Tetapi di luar ibadah tentu kita masih harus paham bahwa ini adalah di masa belum sepenuhnya menjadi endemi, ini masih pandemi. Sehingga melalui operasi tersebut kami ingin menjaga ketenangan, kesucian di bulan Ramadan dari situasi dan kondisi yang bisa merusak kekhusyuan kita beribadah. Salah satunya itu adalah sahur on the road. Nah, sebagai gambaran Mas, memang di Kota Bogor ini situasi geografisnya itu berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Kecenderungan pada saat sahur itu mereka dengan niatnya untuk membagi sahur dan sebagainya masuk ke kota, nanti ujung-ujungnya tidak jarang malah justru tawuran, balapan liar dan sebagainya. Nah, sehingga kami melalui operasi Kurma Raya menggelar setidaknya ada 8 titik pemantauan untuk daerah-daerah yang memang menjadi favorit masyarakat atau pemuda dan lainnya untuk melaksanakan atau menggelar sahur on the road. Nah, ini kami berusaha menekan angka-angka kriminalitas, angka-angka tawuran dan sebagainya, sehingga Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Kalau Pak Susatyo nanti malam sudah mulai sahur nih, antisipasi di pengamanannya seperti apa nantinya nih? Kami mulai nanti malam sudah menggelar 8 titik tadi, sehingga kami pastikan ada 24 jam. Polisi akan menjaga kesucian di bulan Ramadan ini melalui berbagai kegiatan yang memang kerawanan pasca taraweh
sampai dengan subuh itu menjadi atensi kami untuk masalah gangguan Kamtibmas tawuran dan kejahatan. Dan dari subuh sampai dengan maghrib kami juga menggelar operasi-operasi kemanusiaan, baik itu termasuk vaksinasi, termasuk mengatur kelancaran lalu lintas dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga memang sudah rutin Polresta Bogor menggelar, terlebih di saat weekend memang jadi jam-jamnya favorit itu untuk tawuran biasanya. Bagi sebagian masyarakat menikmati Ramadan dengan penuh ibadah, tapi bagi sebagian lainnya sayangnya itu dianggap sebagai saatnya untuk janjian tawuran dan sebagainya. Gitu. Jadi artinya di bulan Ramadan ini kepolisian di Kota Bogor yang akan lebih ketat lagi untuk menjaga keamanan di Kota Bogor. Ya, setidaknya kami bersama gabungan, bersama pemerintah kota, bersama Kodim, 800 personel kami siapkan, kami siagakan untuk bisa menjaga situasi di Kota Bogor ini benar-benar aman dan kondusif. Ya, Pak Susatyo, kalau titik di mana saja di Kota Bogor, Pak Susatyo, yang ini dijaga ketat yang mungkin rawan dari kerusuhan di sana? Tentunya beberapa daerah itu kami ada 8 titik, baik itu di ruas Pajajaran Berenang Siang, kemudian di Jalan Soleh Iskandar, kemudian seputaran Yasmin, daerah Panduraya, daerah Pahlawan, itu semua sudah kami petakan, baik dengan metode yang kami statis ataupun kami menggunakan patroli gabungan dengan Pemkot dan Kodim untuk memastikan tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk bisa terjadinya gangguan tersebut. Dan sebagai solusinya tentunya kalau memang ingin berbagi dan sebagainya bisa dititipkan di masjid ataupun di tempat-tempat lain memang masyarakat kaum duafa dan sebagainya bisa datang ke masjid dan nanti disiapkan di sana. Nah, memang kami kerjasama dengan pemerintah kota untuk menentukan di ruas jalan ini misalnya nanti masjid mana yang akan kami siapkan untuk memang masyarakat apabila ingin berbagi untuk sahur ya diletakkan di sana, tidak harus berputar-putar dan sebagainya. Oke, kita ke Kang Deddy. Kang Deddy, ini kalau SOTR dilarang nih masih ada dispensasi nggak atau keringanan? Misal ingin SOTR dengan dalih bagi-bagi namun dengan pengawalan kepolisian. Ya sebetulnya kita kembalikan lagi ya kepada makna dari Ramadan itu sendiri. Nah mudah-mudahan ada cara lain yang lebih efektif. Seperti tadi Pak Kapolresta sampaikan bahwa akan ditentukan nanti titik-titik mana saja yang menjadi pusat misalnya pendistribusian dari bantuan ya, baik untuk makanan sahur maupun buka puasa. Nah jadi artinya dengan demikian kita upayakan tidak terjadi potensi kerawanan ya, karena euforia ini kan kita rasakan sejak kemarin ya, bahkan minggu-minggu terakhir menjelang bulan Ramadan ini kita melihat antusiasme masyarakat dan karena memang situasinya semakin membaik dan ini yang kemudian harusnya kan kita antisipasi jangan sampai terjadi kerawanan Kamtibmas. Jadi kehikmatan puasa dan Ramadan ini tentu harus kita jaga bersama-sama dan mudah-mudahan tidak mengganggu. Nah kemudian kalaupun ada misalnya ya tadi sifatnya cukup misalnya mengantarkan saja bukan dalam konteks konvoy dan kemudian nanti mengganggu Kamtibmas, mengganggu orang lain, kemudian berpotensi nanti terjadi tawuran dan lain-lain. Artinya tidak beramai-ramai Kang Deddy ya? Ya, betul. Nah, kalau dari Kang Deddy sendiri ini bagaimana seharusnya warga ingin berbagi sedekah atau ingin berbagi kebaikan? Ya, saya pikir kita sekarang konsentrasi ya. Kita bisa di Bogor itu ada 1.500 masjid dan musola. Kalau Pak Kapolresta sudah dengan inovasinya ada warung untuk marbot ya, itu barangkali juga bisa dititipkan di situ. Ada beberapa tempat yang memang sudah disiapkan dan memang nanti mungkin kita konsentrasikan saja di sana gitu kan. Jadi tidak perlu berkeliling-keliling. Jadi masyarakat di wilayah tertentu ya konsentrasi di situ. Tidak perlu lintas misalnya masyarakat di Bogor Selatan harus ke Bogor Utara, Bogor Tengah harus ke Tanah Sareal. Jadi kita konsentrasi di wilayah masing-masing. Saya pikir semua akan bisa terdistribusi dengan baik. Justru kalau ke tengah kota juga nih yang justru menimbulkan kerawanan. Apalagi kan Kapolresta Bogor ini punya beban ya, Pak Presiden kan tinggal di Istana Bogor, jadi kita jagalah kondusivitas, kehikmatan selama masa Ramadan ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Oke baik, tadi dari Kang Deddy mengatakan sebutan tadi warung marbot nih, kata Kang Deddy nih, Kombes Susatyo ini bisa dijelaskan nggak seperti apa sih warung marbot ini? Apakah bisa untuk menyalurkan bantuan dari warga untuk disebarkan lagi ke masyarakat? Jadi Marbot Mart
itu adalah inovasi kami dalam memberdayakan UMKM oleh para marbot. Setidaknya sudah ada 29 masjid, ya, itu posisinya semua di pinggir jalan. Memang kami memberikan peluang untuk tambahan kesejahteraan bagi para marbot yang sudah 5 tahun mengabdi di masjid. Nah, sehingga memang kami ke depan coba, kalau pun memang ada masyarakat yang mau berbagi sahur, ada pos-pos kami di pinggir jalan besar. Titipkan saja, nanti kami akan menyampaikan di masjid mana atau di ruas jalan mana yang memang itu banyak kaum duafanya yang membutuhkan sahur. Tentu itu lebih efektif dibanding harus berputar, berpatroli, nanti berpapasan dengan grup lain. Itu yang biasanya kita cegah gitu. Biasa kalau udah berpapasan, apalagi nanti bawa petasan, saling lempar-lemparan petasan, akhirnya malah jadi mudarat. Itulah yang memang kami para Forkopimda ini memikirkan itu. Nah, sehingga nanti kita akan pikirkan bagaimana konsep orang mau, tentu kita tidak melarang namanya di bulan puasa berbagi kebaikan, dan itu kami tidak melarang, tetapi caranya yang tentunya harus juga tidak menimbulkan dampak. Nah, itu salah satunya nanti mungkin bisa kami salurkan melalui marbot yang sudah kami siap. Oke, terakhir untuk Pak Susatyo, mungkin ini sanksinya kalau masih ada yang mau nekat rame-rame yang gelar SOTR, apa nih akan sanksinya nih? Banyak. Kalau memang SOTR itu digelar, kami bisa membubarkan setidaknya, ataupun kami bisa melakukan penilangan kalau memang kendaraan tidak lengkap dan sebagainya, ataupun kalau sudah ada tindak pidana, kami bisa terapkan pasal-pasal pidana, membuat keributan di muka umum, ataupun apalagi terjadi pengeroyokan dan sebagainya. Tentunya pasal-pasal pidana akan berlaku bagi para pelaksana SOTR yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oke, baik. Terakhir mungkin untuk Pak Kang Deddy, imbauan kepada warga Bogor gimana nih untuk menyambut bulan suci Ramadan? Dari tahun-tahun sebelumnya memang kami ini memperhatikan ya, banyak sekali pemulung-pemulung yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan ya. Nah, kemudian mengakibatkan tadi terjadinya kerumunan-kerumunan di tengah kota, karena memang kadang-kadang kita membagikan makanan atau lain-lain itu langsung kepada pemulung. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolresta bahwa ada titik-titik yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berbagi, dan kita efektifkan saja itu. Jadi jangan sampai kemudian menimbulkan banyak kerumunan, terutama terjadinya pemulung-pemulung dari mana-mana ya, karena dianggap Bogor sangat terbuka dan longgar, maka akibatnya efek dari terjadinya kerumunan ini mengakibatkan tadi tidak efektifnya ya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu. Oke, baik. Tidak perlu kita keliling lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Wakil Wali Kota Bogor, ada Kang Deddy Rahim, dan juga Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolresta Bogor Kota. Terima kasih banyak, selamat berpuasa untuk besok. Bapak-bapak, semoga juga di Kota Bogor ibadah puasa kita bisa berjalan dengan lancar di tahun Ramadan di tahun ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.